Wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, yang saya hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang-orang yang baru, ya, para peserta tata rias, orang baru nih, jadi nggak kenalin. Terus para chef semua nih ada 10 orang ya. Para chef, topinya nggak ada yang kencang tuh, lembek mau topinya semua. Buat nyimpen itu ya, apa sendok, apa segala. Para chef, ini juga nih para teknisi. Ya. Ini sekarang udah saya sebut para teknisi, para perias, para chef, sama para desainer. Mana? Desainer yang mana ya? Ini dia. Mas Pede dong. Oh, yang bajunya seragam tadi ya? Saya kira ibu pengajian. Nih, ini orang-orang yang kita hormati sekarang. Kami yang menghormati, hadir di sini ada Pak Asisten Pembangunan, Pak Wawan, Pak Wisnu dari Basnas, yang juga supporting kita kegiatan. Pak Sekjam ini, jangan gini dulu ya, di sini dulu. Pak Sekjam, Pak Ramil, Pak Kapolsek, ketemu wakili dari dan Pak RW. Yang di luar juga semua orang-orang yang di luar, yang di atas pohon ada yang mana sebenarnya. Acara ini luar biasa nih, pesertanya mana-mana nggak muat ruangan ini. Terus ini Pak Amir, Bu Reni, dia tadi tanda tangan, ya tanda tangan, nggak ngerti kan tanda tangannya apa, nanti saya jelasin. Bu Camat, Bu Kasudin Tenaga Kerja, Bu Novi, Bu Kasudin UMKM, Koperasi dan UMKM gitu ya, Bu Yati, dan ini yang berjasa sama Bapak Ibu semua, Bu Siti Nurbaik, ya, tepuk tangan buat ini semua. Jadi tadi pada saat fashion show itu saya perhatiin lurah-lurah agak melongo gini. Apa maksud saya? Tadi saya mau kasih kode, biasa aja, jangan terlalu begitu. Takutnya ada yang foto ya, malu kan, biasa aja. Itu sama Mbak Karin dikomentarin sama MC tadi, maksud gue nggak banget gitu, biasa aja, agak jaim-jaim lah gitu. Apalagi lurah Cilincing karena wajah gitu. Kaget kayaknya yang tadi ini Alhamdulillah ya, kita syukuri karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita semua akhirnya bisa melampaui tahapan lagi. Waktu itu kita ketemu 10 hari yang lalu ya. 10 hari yang lalu juga apa iya pada bisa gitu. Saya juga nggak tahu bisa apa enggak nih. Ini kan baru tampilan ya kan. Belum tahu, ini kan yang kita bicarakan skill, kemampuan menghasilkan suatu produk jasa, produk makanan, produk baju, produknya jasanya jasa rias gitu kan. Kalau jasa rias sih saya udah lihat deh ya, oke gitu, tepuk tangan. Terus kalau baju, saya tadi tanya sama Bu Camat, ini baju-baju yang tadi di sana, oh ya Bu, apa ini bajunya bikin sendiri, modelnya sendiri, buat dipakai sendiri gitu kan? Termasuk tasnya juga ya? Iya. Isinya enggak anggota. Kan tadi isinya balik lagi tadi, ya kan? Itu oke juga. Tepuk tangan buat kamu. Sambil acara, saya cicip 2 makanan ini tadi ini. Ya, bukan karena lapar ya. Kalau saya Pak Wali lapar banget yang kedua habis 2. Bukan. Kan tadi saya jelasin juga nih, kan ada media di luar kan. Kayaknya yang lain mau pada makan, Pak Wali lapar banget. Karena ibu di rumah belum sarapan gitu kan. Mungkin saya udah sarapan. Saya pengen tes. Ini penampilannya doang. Kan gini, kadang-kadang berasa di sini kalau ada yang barang-barang nggak bagus. Saya gampang batuk kalau ada yang nggak bagus lah, barang-barang nggak sehat gitu. Kan misalnya tampilannya bagus gitu, tapi yang nggak sehat, ini kan kayaknya sih enak nih. Ya cuma tempatnya aja bukan di hotel. Ini hotelnya itu siapa? Chef, pasti chef ya kan? Nah, tapi yang bikin siapa ini? Kata Boga, betul, bukannya instruktur yang bukan ya. Nah, karena penutupan, saya ini yang bikin gitu. Bener ya, alhamdulillah. Tinggal mau dites di sini, nggak ada AC nggak ada, tapi sampai nggak apa-apa. Dari tadi saya lihat perwakilan Pak, siapa namanya? Mahmud Dari itu juga udah kelihatan bahwa begitu dingin ya kan.
walaupun dingin tapi tangannya anget gitu kan. Kan saya kira dingin juga. Teknisi AC yang berarti udah menjiwai ya, menyampaikan dengan dingin gitu kan. Kayaknya tadi catatannya bukan itu ya. Dari dibaca itu bukan ya. Nggak sempat dibaca ya. Nggak apa-apa lah. Pesannya nyampe udah. Nanti mudah-mudahan benar-benar mendapat kepercayaan dari satu perusahaan, rumah atau mana gitu, bahwa kelompok nanti untuk reparasi AC yang hasil pelatihan hari ini menjadi banyak pelanggan. Gitu ya. Amin. Semua nggak boleh lupa bahwa ada pelatih, ada guru, yang namanya pada saat ini struktur, ya. Tapi saya nggak belum lihat strukturnya mana. Miss. Madam dong, madam, miss, sama kalau AC apa tukang kan? Kalau instruktur AC panggilnya apa? Tukang, Pak De. Bapak, Pak De. Masuk dong, mana dong? Tukang. Masuk dong. Nah, ini. Ya. Busana. Kalau busana panggilannya apa, madam? Miss, madam. Kalau untuk dapur boga, ibu biasa. Kalau AC, bang. Tukang, betul? Bapak pasti ya. Ya, jadi tepuk tangan sekali lagi buat Mas itu. Kalau yang AC saya yakin bagus ya, tapi karena belum saya lihat, belum saya coba gitu kan. Kalau yang tadi kan saya lihat merias wajahnya tuh nggak norak, nggak kayak topeng gitu. Jadi saya nggak suka tuh kalau ada ya ibu-ibu yang jangan pakai topeng, kalau ini lah pakai topeng gitu. Sampai takutnya pas cuci muka ntar akhirnya putih semua gitu. Pas cuci muka. Nah ini bagus gitu, jadi masih menimbulkan ya berarti strukturnya jago. Oke, thank you banget Bu Betty. Ini juga ininya enak. Ini siapa nih chefnya? Oh kalau chef langsung hitam dia ya. Nah oke chef, oke enak nih. Ini apalagi chef yang buat ya. Ini baru 10 hari aja udah begini nih. Terus baju tadi oke, kan nggak ada yang kedodoran, nggak ada apa berarti ini tadi itu yang fashion show tadi bagus benar loh. Tadi kan Pak nanya itu batiknya batik Marunda bukan. Karena kita bukan lihat batiknya tapi lihat model gitu kan, ada yang kayak kedodoran apa enggak gitu. Oke lah, bagus variasi dan matching sama tasnya masing-masing. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang nggak pakai tas tadi ya. Ada yang belum sempat bikin ya, atau benangnya kurang ya bisa jadi kan. Tapi nggak apa-apa, semuanya overall bagus. Jadi terima kasih. Ya, ini semua udah kita lampaui tahapan. Tapi instrukturnya diri dong. Nggak apa-apa, barangnya. Dan saya diri juga. Nanti saya duduk dia tetap diri. yang kualat kan ini murid-murid. Nggak apa ya, murid duduk, guru berdiri. Jadi tahapan rencana pelatihan, proses pelatihan sampai sekarang pelatihannya selesai oleh para instruktur itu bukan berarti selesai ya, karena waktu pada saat kita pembukaan saya kan ngomong ini bukan ngelatih bapak ibu jadi bisa bikin atau servis AC, bisa masak, bisa bikin baju atau bisa ngerias, bukan. Ini adalah bagaimana bisa melatih bapak ibu menjadi salah satu profesi menambah income, pemasukan buat keluarga. Jadi kalau ngelatih terus bisa, terus nggak ada pemasukan buat apa? Ya. Betul Pak. Benar kan? Ya. Habis itu ini lagi pinjol, ngapain? Pinjaman online. So pura-pura nggak tahu. Ntar begitu ada ini ibu lagi keluar gitu. Padahal orang memang mau nganterin ini kan sodako kan enak aja. Jangan bilang ibu lagi keluar, takutnya yang pegang kredit. Pinjaman itu atau utang, tidur nggak tenang. Mau keluar malu kemana-mana ketemu. Ya mau ketemu mau silaturahmi disangka ada anak nanti utang, ya kan? Gitu orang bu, coba tuh langsung panik ya. Jadi pinjaman enggak. Yang enak adalah minjemin, betul kan? Nah,
Saya berharap Bapak Ibu bisa di posisi itu, minjemin orang gitu ya untuk modal. Kan Bapak berarti udah jadi pengusaha, udah ada lebihnya gitu kan. Nah, proses ini sama seperti kalau pelatih semua udah, misalnya pelatih renang udah di kolam renang, sekarang dites di sungai, di laut. Kalau pelatih atau kita semua jahat, dites aja terus ditinggal, iya dong, tau-tau hanyut. Kalau di kali, misalnya di kali sini nih, PKT berenang, dilepas, nganyut, timbulnya di mana? Timbulnya enggak, timbulnya paling di running tag atau di koran. Timbulnya ini ditemukan, apa gitu. Ini mau nggak? Lambat nih loading biasanya. Ini loading di sini nih. Timbulnya di situ di running tag, lobet di sini. Nah, itu jangan seperti itu kita. Jadi setelah dilatih ini, kenapa tadi perwakilan ini hanya perwakilan ya dari KCN tanda tangan, supaya para instruktur nanti lihat tuh, kan ini mulai nih terjun nih. Nanti misalnya pesen kue Pak Amir atau Bu Reni ya, pesen kue buat rapat-rapat. Instruktur jangan lepas dari grup WA ya. Kesan pertama harus ya, jangan sampai begitu peserta rapat di KCN makan dari mana nih, gak enak gitu kan. Tapi kalau habis malah mau bungkus, kalau bungkus mah bawa pulang itu biasanya ibu pengajian ya. Kan ini peserta rapat enggak, tapi ini kan dari ibu pengajian gitu nih, ada pakai kotak gitu. Saya kan kalau dulu ngadain acara, kotaknya kosong semua, kemana nih gitu kan. Rupanya ada 3 jadi 1, 4 jadi 1. Yang ditinggalin aku aja doang. Iya jadi 1. Pantas pakai diikat-ikat karet. Terus itu bukan karena enak, itu bukan karena enak, itu karena kebiasaan. Tapi kalau rapat itu kalau kuenya enak, itu pasti nanya dia apa habis nanya enak kuenya tuh gitu ya kan. Nah, pada saat pertama orderan begini, para instruktur jangan lepas ya. Jangan, emang dia udah oke, tapi cuma 10 hari. Ini 10 hari itu cuma teori doang. 5 hari ya. Tata bukan 5 hari doang. Ya nggak apa-apa lah, 5 hari. Cuma 5 hari. Kalau 5 hari teori doang, ini prakteknya itu kan butuh. Sampai jadi chef itu kan pasti karena banyak kreativitas ya. Coba-coba lagi gitu kan. Jadi gago gitu. Nah ini jangan sampai lepas. Begitu juga dengan yang baju, desain, atau tata rias. Itu juga kalau bisa jangan lepas begitu dapat orderan. Saya berharap nanti dari KCN atau nanti ada beberapa lagi dari beberapa perusahaan yang belum masukin agar mau UMKM, masukin aja ini di online Jackpreneur kita. Terus juga kita gini, kalau bisa itu sekarang sudah mulai pakai online. Nah, nanti dari UKBD terkait di Jakarta Utara di wali kota, Bapak Ibu kalau bisa dijadikan satu kelompok. Jadi jangan berdiri sendiri dulu karena belum jago ya. Jadi misalnya nih kelompok nih, jadi satu kelompok tata boga pesanan apa-apa gitu. Jadi satu kelompok aja. Kalau emang kegedean kelompoknya ya 5 orang jadi 2 kelompok. Masuk misalnya di Jackpreneur gitu ya. Nanti begitu ada pesanan online bisa. Nanti kalau udah oke, baru kita bisa masing-masing. Kalau jadi satu kelompok itu ada masih motivasinya masih ada. Kalau sendiri-sendiri begitu jatuh tuh udah motivasinya langsung rontok deh habis. Tapi kalau ada kelompok masih ada yang jatuh, nanti bisa diangkat lagi. Ayo semangat lagi gitu. Biasanya jatuh tuh begitu ada orderan di cancel, barang udah bahan-bahan udah belanja, mau dikemanain, ya kan? Kayak gitu. Nah, tapi kalau satu kelompok masih ada lah kita berdiskusi. Nah, begitu juga nanti AC. Kalau orderan jadi gede, misalnya mudah-mudahan KCM minta benerin AC-nya kan nggak mungkin 1 orang, 2-3 orang kan ya, belum bersihin gitu. Nah, kalau satu kelompok kan bisa terima orderan, kalau 1 orang nggak bisa. Bikin nanti misalnya nanti wadahnya jadi koperasi atau perorangan nggak apa-apa. Gitu. Ya, saya sih minta ini nanti kita tetap
jalanin untuk pendampingannya, ya, dan pemasarannya. Makanya kalau ada ilmu pemasaran, sebenarnya direktur pemasarannya Pak Amir ada nih, gimana cara pemasaran, gitu. Kalau direktur keuangan kan gitu kalau keuangan bahaya. Kalau dia nih, kebanyakan nih, potong dulu sama keuangan gitu. Hitungnya rinci banget, matematikanya bagus 10 gitu. Nah, bagus juga buat keuangan. Jadi gimana cara hitungnya supaya modal itu cukup dengan menghasilkan maksimal gitu, ya kan? Jadi nanti ngobrol-ngobrol juga nih, bagi-bagi ilmu ya, ini sama Pak Amir. Nah, kita semua berharap nanti ini menjadi satu contoh di beberapa daerah lain. Tadi kan Pak RW malu-malu nyebutnya oleh profesi, enggak, memang tadi sudah cerita bahwa ini lokalisasi tadinya, dan kita balik image ini. Rencananya itu kita mau ngajak semua membalik image negatif menjadi positif. Lu mau pesen kue kampung atau apa di Rawamangun? Ini buat kira-kira mau misalnya ada musim hajatan, kan pasti penuh tuh yang ngerias pengantin. Butuhlah minimal apa kalau memang ini yang keneknya lah atau apa gitu, keneknya, ngeriasnya. Nah nanti asisten itu kami kerennya asisten. Nah asistennya, nah ini boleh dikenalin nih. Nanti kan kita ada daftarnya tuh, ya. Tata riset apa tuh? Apa sih namanya kalau yang Mua itu singkatan. Make up. Oh, make up. Make up artis gitu kan. Nah, itu nanti kita ada daftarnya tuh. Kan dia ada izinnya juga kan. Nah, nanti kita tawarin gitu supaya bisa jadi asistennya. Ya. Kita balik kalau butuh. Mau rias itu aja tuh di Rawamangun. Nah, kan keren kan? Kenapa? Biasa dia asistenin artis ini nih. Kan jadi kalau sekali dapat asisten nih, artis mana gitu, cepat foto, jangan nggak foto ya sama artis itu, biar di share gitu. Kita balik. Kalau ada satu daerah waktu itu di Jakarta Barat, namanya di Rawamalaka, Tambora gitu, di daerah kota situ. Itu kalau kita mau nyari tukang gali sumur untuk air pantek, mampet, yang apa semua itu di jalan itu tuh, yang mau ke arah masjid itu di jalan itu, semua tuh tulisannya tuh. Begitu juga ntar kalau ada masalah AC, ke Rawamangun aja, ada banyak, bagus-bagus orangnya. Jadi kita balik image ini, bisa kan? Lupa saya sebut lagi, yang baju. Nah baju juga gitu. Lu mau jadi baju model Rawamangun aja, yang mana aja tuh, misalnya ada 10 orang, yang mana aja sama aja bagus-bagus. Nah jadi jangan lupa ilmunya, jangan lepas silaturahminya dengan instruktur, ya. Karena instruktur ini bukan kaleng-kaleng nih. Ini nggak mungkin Bu Betty mau ngasih kaleng-kaleng, ya kan? Yang terbaik diberikan. Jaga silaturahmi, bikin kelompok kerja, kelompok usaha, ya, ciptakan peluang-peluang pekerja. Nanti kita support, kita balik image Rawamangun ini menjadi kampungnya para pengusaha. Amin. Saya kira itu, ya, mudah-mudahan ini semua berkah. Ingat, ini baru tahapan kedua, tangganya masih banyak. Tahapan kedua, tanggal ketiga, keempat, ya, diklatnya memang sudah selesai, tetapi prakteknya belum selesai. Sampai nanti mungkin ke anak cucu bisa beralih usahanya, ya, prakteknya. Karena praktek itu sudah mulai di sungai dan di laut, pengalaman berjalan. Saya kira demikian. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah, pelatihan alih profesi bagi warga di Kampung Rawamangun ini dengan resmi saya tutup. Mudah-mudahan jadi orang sukses semua. Mudah-mudahan utang-utangnya lunas semua.
mudah-mudahan jadi ahli sedekah semua. Mudah-mudahan jangan lupa sama kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.